ASN di Kabupaten Gunung Kidul ini. Dan saya juga tidak akan menyampaikan tentang tugas pokok, ya, tupoksi dari Bapak Ibu semuanya, karena semua ini saya yakin sudah menguasai. Apalagi ya, rekan-rekan Bapak Ibu sudah lama dinas di jajaran pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul, baik itu ASN yang di pendidikan, di kesehatan, dan yang di kecamatan-kecamatan. Nah, tugas pokok saya yakin sudah apa, dan karena yang itu saja. Tetapi ada sisi lain yang memang harus saya ingatkan kepada rekan-rekan semua. Kenapa? Semua sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ASN di Gunung Kidul ini. Ya. Kemudian kalau kita petakan persoalannya itu, ya, semua itu sudah tahu. Ya. Dan ya, kadang-kadang memalukan, tetapi ya, kita kadang-kadang lupa tentang isu-isu misalkan hubungan antar ASN sendiri atau dengan masyarakat dan sebagainya. Isu-isu seperti itu yang di Gunung Kidul ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga beberapa waktu yang lalu mungkin rekan-rekan tahu dan mendengarkan mungkin dari berita-berita dan sebagainya, ada oknum-oknum tertentu yang kita tidak gitu ya, yaitu disiplin sedang, ringan maupun disiplin berat. Dan biasanya saya mengambil sebuah keputusan. Kalau itu disiplin itu di dalamnya disiplin itu ada macam-macam. Itu saya biasanya mengambil satu keputusan yang berat. Jadi ini saya minta tolong pada rekan-rekan ya, jangan sampai terulang lagi peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi di lingkungan kita, karena di situ memalukan, dan kehormatan ya, kita akan tergadekan atau tercidrai dengan persoalannya seperti itu. Ya, saya hanya ingin mengingatkan itu, karena berkali-kali saya katakan, saya ingin semuanya, saya dan semuanya, rekan-rekan semua, dari masuk PNS ya, sampai nanti dengan keluar atau pensiun dari pegawai negeri ini bisa berjalan dengan baik, sukses Bapak Ibu sekalian, ya, lancar. Ya. Selebihnya setelah pensiun silakan, ya, mau nanti cubit ya, mau apa mau silakan. Tapi begitu masih di ASN ini, ya, kita diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah ini kita Pemda sepakat beberapa waktu yang lalu kita kumpul dengan seluruh OPD, ya, kali seluruh OPD di Gunung Kidul ini untuk menegakkan peraturan perundangan bagi ASN termasuk semuanya. Ini dalam rangka membatasi agar tidak terjadi satu persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat atau mencidrai ASN maupun keluarga sendiri maupun keluarga orang lain pada usaha. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, begitu saya ngomong juga setelah itu terjadi. Ya, terjadi di jajaran di Kecamatan Wonosari. Ini sekali lagi mudah-mudahan itu yang terakhir. Ya, mudah-mudahan itu yang terakhir. Tidak ada lagi setelah itu. Nah, sekali lagi setiap persoalan pasti saya bentuk tim pemeriksa. Ini untuk menghindari kebijakan yang salah yang saya lakukan atau saya putuskan. Persoalannya kadang-kadang itu saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja. Ya, tapi meskipun itu saja, itu membawa dampak yang luar biasa. Bahkan ada yang kadang-kadang sampai dengan kita. Permasalahan di Gunung itu salah satunya adalah perceraian. Ya, bukan tinggi, tapi setiap bulan saya lihat 1, 2. Saya mendatangani perceraian. Padahal kalau kita melihat dari sisi ekonomi, ini pegawai ini ASN kita ini kan gajinya kan sudah besar, ya, pasti di atas 4 juta ya Pak, di atas 4 juta.
Berapa? Kita di atas 4 juta ya? Atau di atas 3? Di atas 3 ya? Di atas 3. Nah kalau di atas 3 ya saya rata-ratakan 3 saja. Yang lain-lain nggak saya hitung. 3 saja. Ya, coba 3 saja kalau kali 12 bulan sudah berapa? Yang besar. Yang besar. Sedangkan di masyarakat kita di Gunung Kidul ini ya, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun ini pendapatannya juga sudah tinggi sebetulnya. Hampir kalau kumpulkan ya, PDRB atau produk domestik regional bruto per kapita di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah mencapai 29.500.000. Jadi kalau per bulan ya, masyarakat Gunung Kidul ini ya kalau rata-rata sekitar 1.600.000. Nah, 1.600.000. Tetapi indeks kemiskinan kita rendah. Ya, indeks kemiskinan kita atau garis kemiskinan kita rendah. Garis kemiskinan kita rendah di angka 350.000. Nah, padahal penghasilannya 1,6 juta. Nah, setelah kita lihat, memang untuk mengubah atau menurunkan kemiskinan salah satunya itu faktornya. Setelah kita melihat dari penghasilan 1,6 juta masyarakat itu, ya ini modal sosialnya yang paling tinggi. Nah, modal sosialnya yang paling tinggi. Dari 1,6 itu masyarakat hanya menghabiskan 350.000 per kapita per bulan. Sisanya hanya untuk kegiatan sosial sebagai modal sosial. Kalau ada tangganya sakit, kemudian kalau sumbangan, ini yang paling besar sumbangan, sumbangan. Mungkin juga rekan-rekan sama semua. Nah, gaji itu rata-rata sebagian gitu, sebagian untuk nyumbang. Saya juga sama, jadi nyumbangnya saya sebulan itu hampir 35 lebih sumbangan saya, sebulan lebih 35. Jangan bayangkan saja, gaji saya 6.200.000. 6.200.000 itu luar biasa. Ini saya bagikan semua, jangan terima. Jadi apa namanya segitu. Jadi saya rasa sama, rekan-rekan juga sama-sama karena kita kan berdekatan dengan masyarakat itu, berdekatan dengan masyarakat. Tapi sekali lagi kita menghindari persoalan, menghindari persoalan. Dan tadi saya katakan, nah, salah satu yang menyebabkan persoalan ini handphone Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa. Setiap itu pasti itu muncul di dalam kronologi itu. Saya lihat setiap persoalan mesti berasal atau bermula rata-rata dari handphone itu. Nah, dari handphone itu masalah. Ya, berebut handphone sering. Iya, berebut handphone sering. Suami istri itu berebut handphone. Hanya rebutan hanya mau lihat. Mau dilihat itu sama suaminya. Itu selesai. Nah, ada apa dilihat ini bisa sembunyikan ada apa? Hanya mau dilihat sama bapaknya, nggak boleh. Nah, coba Bapak Ibu sekalian pikirkan. Hanya mau dilihat, tidak boleh. Ringan-ringan sebetulnya. Yang sering saya katakan, ya, suruh tidur di tempat mertuanya, nggak mau. Selesai juga. Jadi ibu suruh tidur di tempat mertua, nggak mau. Selesai. Jadi seperti itu persoalan. Tapi di dalam keluarga, makanya sering saya katakan di dalam keluarga, kan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ASN. Di dalam keluarga itu Bapak Ibu, saya juga hanya bisa menyampaikan, tapi kita berusaha sama-sama. Satu, ya, usahakan di dalam keluarga itu setiap harinya suami istri anak itu bisa tertawa. Meskipun hanya 1 menit, bisa lama-lama, bisa tertawa di dalam satu keluarga itu. Ya, silakan diabani atau apa, bisa tertawa. Sudah guru salah satunya. Karena itu salah satu yang menguatkan. Ya. Karena ada coba yang selesai itu nggak mungkin dalam 1 hari mereka bisa tertawa. Yang kedua, mengingat masa lalu. Pada saat ini kan tuh, pada saat mungkin bapak ibu ketemu dengan suami istri yang dipakai sekarang,
Karena dia nggak dipakai mesti ya, nggak bapaknya nggak ibunya yang dipakai sekarang. Karena apa? Cinta kasih sayang, kebahagiaan itu adanya pada saat bertemu pertama kali. Nah kalau seperti sini, kesini udah sekian tahun, 15 tahun, 20 tahun keluarga coba. Dan ingatkan sana, flashback kita kembali ke belakang. Dulu saya ketemu dengan suami istri, bahagianya, cinta kasihnya, sayangnya seperti ini. Nah sekarang, setelah 15 tahun, coba pakai Renason, pakai minyak Fresh Care, PPO, kemana-mana bawa kerokan. Jadi sudah seperti itu. Dan itu jadi kehidupan kita. Nah, kalau mampu mengingat seperti itu, saya yakin keutuhan keluarga akan terbina dengan baik. Selain penguatan moral dari sisi agama, penguatan moral dari sisi agama, etika moral yang bersifat sebetulnya ringan-ringan sedikit, tapi dampaknya luar biasa. Siapapun, kadang-kadang diam-diam ujung-ujungnya masalah. Bahkan orang yang malah cuat-cuat mungkin hanya ngomong saja, tapi yang diam-diam atau menyembunyikan hal seperti itu, kasus jadi masalah. Itu banyak yang kenapa? Itu tadi saya melihat sebuah kronologi. Dulu itu yang seperti tadi. Tadi rebutan handphone dan sebagainya. Ada yang ibu-ibunya itu handphone disembunyikan di kandang wedhus. Ada. Yang terakhir mungkin 6 bulan yang lalu. Dan kronologisnya. Jadi dicari-cari sama bapaknya sampai di rumah. Handphone di mana ini? Kira dijual Pak handphone. Karena orang sudah berebut dari awal. Begitu bapaknya ini kerataan di kandang wedhus itu ditemukan di Sulpetke memakan dibuka itu handphone. Cerai selesai keluarga. Nah, sekali lagi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Ini pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Saya minta tolong Bapak Ibu. Penguatan keluarga ini penting. Kalau dinas itu gampang. Dinas itu gampang. Dikeroyok orang banyak seperti itu. Tetapi kalau sudah masalah keluarga, apalagi ekonomi juga sama. Itu sering saya katakan. Karena saya melihat di kita ini, saya sering tanya, sering tanya rekan-rekan para pimpinan perbankan itu. Coba ada masalah tidak? ASN tidak banyak Bu, tidak banyak tapi ada yang bermasalah dengan keuangan perbankan tapi tidak banyak. Sekali lagi di sini tidak ada, ya. Kadang-kadang gantikan ini loh, ini jaminkan ini SK. Di sini nggak ada yang gantikan. Di sini nggak. Di sini tidak ada, tapi gantikannya di bank. Di sini tidak ada. Jadi itu juga hati-hati. Kalau kekuatan kita 10.000, jangan dipaksa 20.000. Agar ya kita senang dalam kehidupan itu. Itu boleh-boleh saja ya, tapi jangan dipaksakan sampai dengan habis. Ada yang dipaksakan sampai habis, sehingga ada yang dikejar-kejar orang banget. Ini jangan sampai Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya butuh tapi harus jangan banget itu. Karena apa tadi saya katakan, kehidupan ASN kita ini garis kemiskinannya sudah tinggi, garisnya tertinggi dibanding masyarakat kita yang masih sekitar 350.000 jadi sudah tinggi ASN. Tapi kembali lagi, persoalan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat juga tinggi. Ini yang saya yakin Bapak Ibu bisa menjelaskan. Karena ini kan orang pintar semua ASN. S1, S2, S3. Tapi kalau masalah Bapak Ibu itu nggak menganggap S1, S2, S3. Kalau masalah itu tidak melihat, ini S1 nggak jadi, ini S3 nggak jadi, tidak dilibas sama masalah. Jadi sekali lagi saya katakan, penguatan moral itu yang paling penting.
Nah, masalah di Gunung Kidul tidak hanya terjadi pada yang muda saja, yang tuwek-tuwek juga sama, ada yang masalah juga. Ada yang muda-muda juga sama, tua-tua juga sama, ada masalah. Bahkan ada yang mau pensiun juga kena masalah. Jadi masalah sekali lagi tidak mengenal derajat, pangkat, sekolah apa, tidak, ya, tidak mengenal itu. Ya, muda, umur apa, tidak mengenal itu. Ya, ada yang punya anak dua, punya anak tiga, gede-gede bagus. Saya kadang-kadang kalau membaca itu saya, ya itu saya kadang-kadang nggak tega karena punya anak itu, punya anak kecil dan sebagainya. Tapi mungkin itu ya keputusan yang terbaik. Dan bahkan ada juga yang kadang-kadang ASN yang melakukan seperti itu, perceraian itu tidak izin. Ini saya sampaikan pada kakak semua. Tidak izin itu adalah pelanggaran berat. Ada beberapa perintah saya tidak. Dari itu, ya, dari saya menyampaikan seperti ini, berikutnya ini untuk menjadi rekan-rekan semua paham. Saya akan melakukan tindakan disiplin berat setelah itu. Ya, dari sekarang. Ini jangan sampai. Ya, saya yakin di sini tidak ada. Tapi ini untuk ini aja, untuk pengetahuan informasi saya. Saya akan melakukan tindakan disiplin berat. Tidak prinsip, saya pastikan dengan saya pecat. Kemudian bagi kepala dinasnya atau OPD yang membiarkan, karena ini alasannya dibiarkan sama ketua atau komandan-komandan di atas, ini juga akan saya copot. Kalau misalkan camat gitu, bawahnya gitu ya camatnya saya copot. Jadi biar seimbang. Ya, karena alasannya tadi bahwa mereka tidak pernah diberikan pengetahuan seperti itu. Alasannya seperti itu. Jadi secara hukum kan, coba gimana kita buktikan? Padahal setiap surat edaran, informasi dan lain sebagainya semua kita sudah turunkan dan kita turunkan semua. Nah, ini bagi Bapak Ibu, nah ini hanya untuk pandangan saja, untuk pemberitahuan, untuk informasi saja. Dan saya yakin di hadapan saya tidak ada. Saya hanya mengatakan di situ saja, karena ini terjadi terus di Gunung Kidul. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah bersama-sama bekerja keras untuk masyarakat Gunung Kidul. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya kalau kemarin mengikuti, misalkan ada 7 sasaran strategis pembunuhan berat, semua terlaksana dengan baik, kemudian semua meningkat. Ya, 12 indikator yang kinerja utama Kabupaten Gunung Kidul juga semua. Ini tadi 3 kabupaten sedang melaksanakan musrenbang KPD tahun 2024. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau di Gunung Kidul perputaran uangnya sangat besar. Ya, produk domestik kriminal bruto Gunung Kidul ini saat sekarang di angka 14,8 triliun. Uang yang belum besar sebetulnya. Ini akan dikemanakan, ya, akan dikemanakan. Termasuk pembentuk modal tetap bruto. Ini juga sama, jadi sekitar 3,8 triliun. Ini juga besar. Ini efek dari investasi belanja yang lain. Jadi kalau kita melihat dari struktur ekonomi seperti itu, nah, Gunung Kidul akan maju. Tentu memetakannya berbeda dengan kawasan atau wilayah kota, ya, berbeda dengan kota. Nah, kalau di Gunung Kidul salah satunya adalah tentang penguatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi ini juga paling tinggi, ya, kita di atas nasional saat sekarang di 5,37. Proyeksi kita tahun 2022 itu kalau tidak salah sekitar 3,30 ya, 3,30. Dan kita proyeksikan ke depan di tahun 2024 kalau tidak salah sekitar 3,70. Tetapi ini semua kita sudah tercapai, ya, tentang indeks pembangunan manusianya yang masih agak susah ya, kurang 0,4 kalau tidak salah itu mencapai, itu pun sudah naik, ya, tapi untuk target kita belum mencapai, tidak 0,4. Ini indeks pembangunan manusia karena ini sangat dipengaruhi dari dimensi pendidikan. Ini juga Bapak Ibu sekalian. Ya, pendidikan Gunung Kidul memang masih relatif
Jadi masih jauh, karena proyeksi kita di angka 13 sampai 15 tahun. Jadi kita baru mencapai 7,31 tahun. Sehingga ke depan dari angka tersebut saya memprediksi bahwa indeks pembangunan itu baru akan naik signifikan kira-kira 7 sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi masih lama. Karena apa? Tadi dari sisi pendidikan masih rendah, di atas umur 25 tahun. Kita tuh masih itu angka 7,31. Nah, potensi besar generasi kita ini di umur produktif sekolah ini di angka 34,98. Nah, ini yang masih membutuhkan waktu 7 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Baru indeks pembangunan kemungkinan baru akan di atas 75. Sebelumnya itu susah untuk mengangkatnya, susah. Siapapun yang menjadi pemimpin, karena memang faktornya di sini. Kalau akses kesehatan dan sebagainya, sanitasi dan sebagainya, ya, air bersih dan sebagainya, saya rasa sudah oke ya. Air itu sudah sekitar 80 berapa? 88 sekitar 88. Nah, dan totalitasnya kalau tidak salah sekitar aksesibilitas sudah cukup besar. Tapi di sisi lain masih pendidikan dan kita masih rendah. Nah, di Pemda secara umum di daerah istimewa Jakarta ini sebenarnya sudah sekitar 80, itu rata-rata seperti itu. Nah, kita masih di angka 70, tapi tidak apa-apa. Ya, angka pertumbuhan ekonomi kita tadi saya katakan sangat tinggi, 5,37, meskipun inflasi saat sekarang di angka 6,28. Tetapi sekali lagi tidak mengkhawatirkan, karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, daerah juga kita semakin ramai, banyak dikunjungi, konsumsi juga semakin meningkat dan tinggi, produksi tetap. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan adanya inflasi. Makanya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah saat sekarang menanamkan itu, ya, bagaimana inflasi ini bisa dikurangi, ya, atau diturunkan. Itu seperti apa? Nah, kalau di Gunung Kidul saya rasa penyumbang paling tinggi saya rasa. Dan ke depan di Gunung Kidul akan dijadikan sebagai klaster untuk survei inflasi. Nah, untuk sementara ini kita masih menghidup di daerah istimewa Yogyakarta atau provinsi. Kita belum bisa mengetahui secara persis tentang inflasi yang ada di Gunung Kidul. Tapi dan tahun depan klaster dari Bank Indonesia kalau tidak salah nanti di Gunung Kidul berikutnya. Ini seperti itu. Yang terakhir rekan-rekan semua, di dalam pembinaan karir, pembinaan personel, kemudian juga penyegaran organisasi. Mumpung ini ada DKPPD, ya, yang menaungi sektor atau bidang itu. Saya ingin tadi, mungkin rekan-rekan sudah jenuh dinas di tempatnya. Nah, karena apa kejenuhan itu? Ya, bolak-balik apa dan sebagainya, interaksi dengan lingkungan kurang nyaman karena terlalu lama melihat suasana lingkungan kebatinan yang mungkin tidak begitu pas dan sebagainya. Ini saya tawarkan pada rekan-rekan, mungkin ada yang mau pindah dari tempatnya. Tetapi sekali lagi, jangan minta-minta ya. Saya mau di sana jangan minta-minta. Ya, manut saja mau ditempatkan di mana. Ini saya tawarkan. Ini jangan sampai rekan-rekan itu ini semua terlalu lama di sini, nggak pindah-pindah, udah bosen, udah malas aku dengan lingkungan misalnya. Ini jangan sampai. Nah, ini juga dengan keterbukaan secara demokratis. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, mungkin ada yang mau pindah, ya mungkin di Wonosari, mau pindah ke tadi di Subo atau Panggang atau mungkin Lipar atau mana. Sekali lagi jangan minta-minta tempat tadi. Nah, karena kita akan sesuaikan tempatnya. Nah, kalau misalkan ada, angkat tangan. Gak usah malu, ngomong saya di sini. Gak usah malu, ngomong saya di sini. Gak apa-apa. Ini ada 3 menit. Ya. Ada nggak Bapak Ibu mungkin? Ya, yang kepala sekolah mungkin. Ya, tapi jangan minta ya, jangan minta harus ini. Minta dipanggang. Gak ada, benar? Siapa minta dipanggang? Baik, terima kasih. Memang gini ya, memimpin suatu organisasi besar yang terdidik dari ya seperti TNI, seperti Polri,
seperti ASN paling mudah, ya. Itu begitu disampaikan itu udah ada yang protes-protes, semua ngikut dengan jalur komando. Gitu. Makanya Indonesia ini ya, kuat salah satunya seperti itu, organisasi solid salah satunya seperti itu. Coba lihat di TNI, lihat di Polri, lihat di kepegawaian kita sendiri di ASN, solid. Coba ke organisasi yang lain, organisasi yang lain, mesti akan begitu. Saya banyak mengenal organisasi, ya, saya lama di Jakarta. Jadi saya melihat kalau dari TNI, Polri, ASN, organisasi besar di Indonesia, ya, ini tidak susah ngatur. Ya. Makanya bagi siapapun yang ditunjuk di situ, yang mungkin bisa diikuti nggak macam-macam, itu ngaturnya gampang. Tapi kalau udah macam-macam ya susah. Bapak Ibu pasti akan protes. Dan memang harus seperti itu. Karena bagaimanapun kita akan berdekatan dengan masyarakat, juga akan melayani masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi sekali saya terima kasih. Jadi yang terakhir sudah saya sampaikan. Jadi rekan-rekan tidak ada yang mau cabut, mau keluar dari situ, mau pindah dari situ. Ya, mungkin mau ke Pemda Pak, nggak apa-apa Pemda. Nanti ditaruh di mana gitu Pak, di KPPD, kan masih ada tempat. Nah, masih ada tempat. Jadi kalau sudah nyaman Bapak Ibu di tempatnya ya nggak apa-apa. Ya, oh saya udah nyaman Pak, sudah. Kalau saya belum nyaman Pak, karena ada masalah dengan lingkungan, ya, saya minta tolong langsung ajukan. Ya ini salah satu kebijakan saya, itu kebijakan saya. Dan di situ di undang-undangnya tidak ada, tapi ini kebijakan saya. Kalau yang mungkin ada karena sesuatu hal silakan. Ya, sekali lagi ini tidak. Yang terakhir, Bapak sekalian, ini juga penting. Saya ingin membangun satu solidaritas di antara rekan-rekan semua dan soliditas. Ya, karena organisasi ini kan bukan organisasi politik, ya, ini organisasi yang betul-betul negara miliki yang harusnya tidak terafiliasi dengan politik. Ini juga saya yakin rekan-rekan sudah tahu makna apa yang saya sampaikan seperti ini. Jadi sekali lagi harus betul-betul independen, ya. Jangan nanti tarik sana sini, nanti ketahuan jadi persoalan ujung-ujungnya diskoros, dipecat dan sebagainya. Jangan sampai, udah biarkan saja, ya, biarkan saja. Ya, politik-politik yang kita seperti ini. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang terakhir sekali lagi jaga kesehatan. Ya, karena kesehatan sangat penting dan dibutuhkan dan yang paling utama. Jangan sampai nanti rekan-rekan sakit. Karena apa? Saya keliling. Ada yang kadang-kadang sakit, ada jabatan-jabatan yang sakit itu, ya, maksudnya yang menjabat sakit itu saya kasihan. Karena apa? Kalau mengikuti saya lapangan terus katanya. Nah, saya mengikuti saya lapangan terus. Saya nanti di kantor itu jarang. Nah, saya nggak betah di kantor. Apalagi kena AC terus malah pusing saya. Kena AC. Jadi saya lapangan terus. Hampir sehari saya 6 sampai 7 kali. Ya, 5 kali, 6 kali, 7 kali saya di lapangan. Karena saya memang tidak tahan pada usia di ruang itu, AC-nya dingin 2 kali. Saya nggak betah. Jadi saya selalu diajarkan terus di lapangan. Ini saya juga kadang-kadang kasihan kalau yang sakit-sakit karena itu apa, jadi saya kasihan. Jadi saya minta tolong jaga kesehatan. Ya, tentu rekan-rekan semua tahu, ya, semua tahu. Makannya jangan mie terus. Kadang-kadang mie rebus. Di gunung itu saya itu mie Jawa itu banyak banget. Mie Jawa terus jangan ganti lah. Mungkin apa gitu. Goreng-gorengan juga kurangi Bapak Ibu. Nah, ini saya di gunung itu kan sini goreng-gorengan. Saya juga makan gorengan itu juga kurang. Dan juga olahraga. Ya, paling tidak dalam 1 minggu 1 kali 2 kali Bapak Ibu olahraga. Ya, saya sama. Saya kalau 1 minggu pasti saya lari salah satu. Ya, sehari itu saya lari dari rumah sampai di kantor. Kalau ke hari Senin ini tadi karena saya padat. Kalau ke hari Senin saya hari Jumat atau Senin dan Jumat saya biasanya lari. Dan kalau ada waktu saya Minggu atau Sabtu biasanya sama, saya juga olahraga di rumah di hutan itu. Tuh, biasanya jam 11 jam 12 siang saya sama yang pengawal itu. Biasanya saya ajak lari itu. Ini dalam rangka membina kesehatan kita. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sakit tuh orang lain tuh hanya melihat, oh itu sakit, oh si A sakit, oh si B sakit. Hanya itu. Ya, mau ngapain juga?
Nah sekarang harus tumbuh kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana membangun kekuatan kesehatan itu harus dengan kesadaran kita sendiri. Apalagi saat sekarang makanan-makanan yang seperti itu, yang makanan yang berminyak, junk food mungkin kalau sini nggak ada, nah makanan siap saji itu nggak ada. Kalau di Jogja sana banyak, tapi kalau di sini kan ya itu makanannya saya tahu. Tapi rata-rata sini kan sayur itu mah sayur lombok itu terus itu kan itu terus ya kacau jadinya. Terus sampai terus itu terus ya goreng-gorengan tuh saya lihat tuh. Saya setiap kunjungan itu masih ada satu. Itu maksud saya kunjungan udah teh pahit terus ya apa gitu. Gini nggak apa-apa malah saya makan. Gini. Kalau yang lain saya ada. Nah, ini dalam rangka menjaga kesehatan. Dan kalau saya lihat Gunung Kidul ini jarang yang gemuk, hanya mau gemuk, ini jarang yang gemuk, hanya mau saja. Ini juga kurangi. Karena kalau udah agak gemuk itu biasanya malas Bapak Ibu sekalian. Ya, malas maunya turun terus, ujung-ujungnya timbul. Ini jangan sampai itu saja. Jadi pembinaan pegawai seperti ini nggak usah diarahkan terhadap tupoksi, kalau tupoksi jangan ngaruh-ngaruh. Tapi kalau hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tantangan kita. Kalau kita mampu menghadapi semua itu, pasti kita akan keluar dari tantangan. Ya, sebenarnya materi seperti ini semua tahu, tapi ini sering saya ingatkan. Saya tidak akan membawa materi-materi di luar yang lingkup dan biasa kita. Ya, mungkin hanya itu. Bapak sekalian sekali lagi saya terima kasih. Ya, selamat berkarya, selamat bertugas. Senantiasa Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu semua. Ya, rahmat, taufik dan hidayah dan semuanya, apalagi dengan keluarga, karena keluarga ini fondasi kekuatan kita dalam melaksanakan ketugasan. Itu kekuatannya ada pada keluarga. Kalau keluarga jatuh, runtuh, Bapak Ibu sekali di dalam Kristus juga akan terpengaruh, sehingga tidak akan maksimal lagi ya di dalam kita berkarya maupun bekerja. Bapak Ibu sekali lagi ditunggu oleh masyarakat, yang untuk melayani masyarakat ditunggu oleh keluarga, maka jagalah kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.